pagi kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru sekalian. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara pada hari ini Senin tanggal 26 Mei 2025. Kita berkumpul di sini akan mengadakan diskusi mengenai observasi praktek pembelajaran di kelas. Namun sebelumnya tak lupa kita ucapkan, panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di sini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua ini akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga doa, kemudian nanti yang keempat adalah acara inti kita pada hari ini. Baik, yang selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita bersama-sama untuk berdiri. Doa selesai. Baiklah, acara selanjutnya itu acara inti, diskusi mengenai observasi praktek pembelajaran di kelas. Kali ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memimpin diskusi kita pada pagi hari ini. Kami persilakan, Pak. Terima kasih kesempatan yang diberi kepada kami. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu Kasiani, Kelas 3 SD Negeri Kenanai. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Kenanai. Di sini yaitu kita akan membahas atau berdiskusi yaitu tentang yang di observasi kemarin di kelas, ya, mengobservasikan guru-guru ya oleh kepala sekolah, dan sekarang observasi kepala sekolah atau berdiskusi sama-sama dengan rekan-rekan Bapak atau Ibu guru. Di sini saya langsung ya buka
observasi, buka diskusinya bersama-sama dengan ibu bapak guru. Kami persilakan misal ada yang perlu disampaikan oleh bapak atau ibu guru ataupun masukan dan lain-lain. Kami persilakan. Silakan kepada Bapak Ibu Guru, mungkin ada yang mau ditanyakan atau saran atau dan lain-lainnya. Dari Ibu. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, yaitu apa yang dilakukan agar siswa tidak bosan di dalam kelas pada saat pembelajaran? Mungkin ada pertanyaan yang kedua mungkin sekaligus atau saya jawab satu persatu. Boleh juga Kak? Iya. Terima kasih atas pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu Rizda. Ibu. Sekarang kami jawabnya, yaitu mengenai bagaimana pertanyaan tadi, Bu? Ya, kami ulang. Ya. Bagaimana yang dilakukan agar siswa tidak bosan di dalam kelas pada saat pembelajaran? Iya. Terima kasih. Nah, supaya anak-anak tidak bosan mengenai atau pertama kita masuk ke dalam kelas. Nah, pertama kita ya bawa menyanyi mungkin ya, menyanyi ataupun cerita dulu ya, cerita ataupun kita melemparkan pertanyaan supaya menenangkan mereka ya. Pertanyaan itu berbentuk misalnya atau yang kita pelajari kemarin, misalnya matematika ataupun ya bahasa Indonesia misalnya ya. Misalnya matematika, misalnya kemarin ada pelajaran menambah, misalnya kelas 1 atau kelas 2. Pelajaran menambah, misalnya kita lemparkan aja pertanyaan supaya mengingatkan mereka dan mereka bisa dengan tenang menghadapi pelajaran yang baru. Nah, mungkin itu saja jawabannya. Ya, Iya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan berikutnya? Boleh? Mohon izin. Iya. Di sini saya sambil bercerita sedikit ya Pak ya. Iya. Karena posisi saya juga baru di tahun ini belajar dan mengajar di kelas 1. Iya. Karena sebelumnya saya mengajar di kelas tinggi. Nah, jadi ini baru pengalaman pertama saya. Nah, karena ini adalah pengalaman pertama saya menghadapi kondisi kelas, kemudian dari jumlah siswa pun hanya 2 orang, kemudian dari kondisi kelas ini pun, apakah ini merupakan berkaitan dengan kondisi mengurangi minat belajar anak Pak? Karena kondisi siswa saya ini terkadang tidak fokus. Nah, kemudian dari materi observasi kemarin saya mengambil mata pelajaran matematika kelas 1, yaitu dengan tujuan pembelajarannya topik pengurangan. Nah, di sini karena ini merupakan pengalaman pertama saya dalam mengajar kelas rendah, dalam materi pengurangan ini ada beberapa kondisi yang merupakan di mana anak ini sulit fokus, dan saya juga menyadari kekurangan-kekurangan saya dalam mengajar ini mungkin kurang baik. Nah, di sini mungkin Bapak bisa berbagi pengalaman selama Bapak mengajar di sekolah ini, apakah ada solusi ataupun ada saran dari Bapak bagaimana supaya anak-anak ini dapat kembali fokus dalam belajar. Demikian saja Pak. Ya.
Yang bisa saya tanyakan, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya mungkin mengenai ya kelas rendah ya, nah kelas 1 ya, mungkin kelas 1 ini memang ya perlu bimbingan yang apa maksudnya, ini bimbingan yang rutin lah ya untuk kelas 1, dan supaya mereka bisa fokus ya melakukan atau menerima pelajaran. Nah, kita mungkin ajak ya seperti bermain ya, bikin gambar yang disetujui oleh mereka, misalnya gambar apa yang mereka setujui. Nah, kita bikin gambar dan bikin gambar. Kalau pengalaman saya itu kalau bikin gambar itu, walaupun dia kelas 1, mungkin ini dibuat gambar, dan kalau memang mereka sudah bisa menulis huruf atau angka atau kata-kata misalnya ya, disertai dengan nama ya, nama misalnya ini gambar rumah, tulislah apa itu rumah atau ini pemandangan ya. Nah, itu. Kemudian yang lain misalnya supaya mereka fokus ya, memang kalau kelas 1 ini banyak menyanyi ya. Nah, banyak menyanyi apa yang mereka sukai ataupun disuruh mereka apa kesenangan mereka atau apa yang lagu mereka yang senang di lagu sekolah ya, lagu sekolah. Nah, mungkin itu saja pengalaman saya waktu saya masih mengajar di kelas 1 atau kelas rendah. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Masih ada mungkin yang mau ditanyakan? Ya, Silakan. Misalnya ada atau tambahan ya. tambahan jawaban bisa ya, misalnya menambah jawaban yang dari Bapak, misalnya ini pengalamanku yang ini bisa ya, bisa bebas karena kita berdiskusi ya. Ya, mohon izin Pak. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan terkait hal atau kendala. Sebenarnya bukan kendala ya, karena sama-sama kita pernah mengajar dan kebetulan mungkin Ibu Lila juga baru saja ditugaskan di kelas rendah gitu ya. Kalau masukan dari saya ini saling belajar kita ya. Untuk kelas rendah kalau bisa kita menggunakan alat peraga gitu ya. Apalagi anak kelas 1. Anak kelas 1 ini supaya mereka senang dipegang dengan benda-benda misalnya yang konkret ya, yang nyata. Kalau kita mengajar tentang matematika, bolehlah kalau mereka tidak bisa membeli mungkin kondisi ekonomi ya, kita sediakan mungkin dari alam sekitar. Contohnya mungkin kayu kecil-kecil yang bisa mereka pegang gitu ya. Kemudian bola atau jam yang kita punya ya, kebetulan di kantor kita punya jam, alhamdulillah. Jadi bisa melihat angka dan sebagainya, atau bisa menggunakan lidi. Nah, kita punya sapu lidi, kita pakai itu sebagai alat peraga, sebagai hal atau benda konkret yang bisa mereka pegang dan bisa membuat semangat mereka menjadi lebih kuat, kemudian tertarik dan fokus dalam belajar. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih. Baik. Mungkin dari Ibu Ika ada tambahan di antara pertanyaan nomor 1 atau 2? Sudah mau Iya. jawaban Pak. Silakan Pak, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, mungkin bisa disimpulkan Bapak untuk kesimpulannya atau kegiatan Kesimpulannya ya, mengenai pertama ya, mengenai diskusi kita ya, yaitu tentang belajar atau menghadapi anak-anak. Menghadapi anak-anak ini memang beragam. Nah, seperti guru ya, guru itu harus sabar ya, harus sabar. Apalagi kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 itu harus sabar. Kalau kita tidak sabar ya mungkin
tidak bisa berhasil dengan baik ya. Jadi kita harus sabar juga. Misalnya guru itu bukan sama ya, bukan sama maksud Bapak, bukan sama itu cara menyampaikan, cara yang menghadapi anak-anak mungkin tidak sama. Apa itu ada mempunyai cara masing-masing ya, cara masing-masing. Mungkin kalau misalnya Ibu Irla begini ya, nah tetapi kalau Ibu Siti misalnya lain ya, tetapi tujuannya sama ya, tujuannya sama ya. Nah yang dituju itu kebaikan atau baik ya, berhasil ya. Jadi itu saja. Misal ya kalau kelas tinggi ini ya perlu juga itu ditegaskan sedikit. Nah, ditegaskan sedikit misalnya kita ini misalnya menghadapi anak-anak itu supaya mereka bisa yang menghormati, bukan kita minta dihormati ya, kita menghormati ya, di sana mereka menghormati kita ya sebagai guru ya. Kita itu menerapkan, karena sekarang hampir hilang ya, kalau dulu tuh tempi ya, kalau tempi ini hampir hilang. Kemudian tetapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ini ya. Kalau menghadapi yang kelas tinggi ini diterapkan itu mengenai sopan santun kata tertib. Nah itu mungkin mereka sudah tahu sama tertinggi, supaya mereka itu dari yang kecil bisa menghormati orang tua, apalagi sebagai guru ya. Nah, itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Terima kasih. Oke, jadi kita udah selesai Pak ya. Iya. Iya. Kalau diskusi kita hari ini ya. Iya. Gimana Pak dia? Baiklah, karena acara kita, diskusi kita pada hari ini mengenai observasi praktek pembelajaran di kelas sudah selesai, dan kita juga sudah mendapat pencerahan ya untuk menemukan solusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya kita untuk pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata hilaf. Kami minta dan mohon maaf kepada Netulek untuk membacakan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Ibu Epi. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Tadi yang pertama kita sudah mendengarkan pembukaan dari pembawa acara, yang kedua kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan doa, dan yang keempat tadi kita sudah bersama-sama berdiskusi tentang observasi pembelajaran di kelas dipimpin oleh kepala sekolah. Tadi ada beberapa penyampaian oleh kepala sekolah, dan di sini ada beberapa pertanyaan yang dilakukan oleh rekan-rekan guru. Yang pertama, apa yang dilakukan agar siswa tidak bosan di dalam kelas saat belajar? Dan tadi dijawabkan oleh kepala sekolah, supaya anak-anak tidak bosan, kita bisa bawa mereka bernyanyi, bercerita, dilemparkan pertanyaan pembelajaran yang telah kita pelajari. Bisa kita tambahkan dengan misalnya SDQ. Ya. Dan yang kedua, ini pertanyaannya kondisi kelas dan jumlah siswa, apakah pengalaman Bapak dapat mengurangi minat belajar? Ya. Nah, ini dijawab oleh kita perlu bimbingan yang rutin, dan supaya fokus menerima pelajaran, ajak mereka bermain, bisa membuat gambar yang menarik, bisa menggunakan juga ditambahkan dengan Ibu Iti tadi, bisa menggunakan alat peraga ataupun apa yang bisa digunakan misalnya di segala kayu batu, itu bisa kita gunakan untuk belajar siswa, karena kita seorang guru itu tidak ada kekurangan untuk dalam karena banyak lingkungan di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk belajar. Nah, dari kesimpulannya ini, dalam kita mendidik anak-anak, kita sabar sebagai guru, mungkin kita punya banyak cara sendiri dalam mendidik anak. Mungkin untuk kelas rendah kita bisa membimbing mereka dengan hal-hal kecil, misalnya kita dengan lemah lembut membimbing mereka, itu tidak dengan
Tapi kalau anak kelas tinggi biasanya karena mereka sudah besar, kita bisa lebih tegas dalam membimbing mereka supaya bisa mereka mengerti sopan santun terhadap orang tua, sopan santun terhadap guru di lingkungan sekolah mereka. Itulah kesimpulan untuk yang kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Notulen sudah membacakan hasil kita pada hari ini. Baiklah, kita tutup acara ini dengan berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.